Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah alur cerita tentang seorang wanita yang terus-menerus mengulang hari yang sama tanpa pernah bisa melanjutkan pada hari berikutnya. Seolah dia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Film ini berjudul Before I Fall yang disutradarai oleh Ray Rosoyang dan dibintangi oleh Zoe Dutch. Film yang rilis pada 2017 ini mendapatkan rating 6.5 di IMDb. Oke, sebelum lanjut ke alur filmnya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film diawali dengan seorang remaja putri bernama Semi yang terbangun dari tidurnya. Dia terlihat bahagia mendapatkan pesan dari salah satu sahabatnya yang mengucapkan selamat hari kasih sayang. Semi segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Seorang sahabatnya yang bernama Lindsay telah menjemputnya. Kemudian mereka pun segera menjemput kedua sahabat mereka lainnya, yaitu Ellie dan Elodie. Mereka berempat adalah anak-anak yang sangat populer di sekolahnya, hingga mereka pun terlihat sangat antusias menyambut hari kasih sayang itu. Pada hari itu, Semi mendapatkan banyak bunga mawar dari para penggemarnya, termasuk dari seorang pemuda di kelasnya yang bernama Ken. Ken juga mengundang Semi untuk pergi ke pesta yang akan ia adakan di rumahnya. Tapi Semi tak tertarik dengan ajakan itu. Lalu ia pun bergabung dengan sahabat-sahabatnya yang juga menerima banyak mawar hari itu. Di sana terlihat juga kekasih Semi yang bernama Rob. Rencananya, nanti malam mereka akan bersenang-senang bersama. Setelah Rob pergi, Semi kembali mengobrol dengan sahabatnya dan tiba-tiba lewatlah seorang gadis dengan rambut berantakan bernama Juliet. Lindsay dan teman-temannya segera saja mengejek Juliet, seolah gadis itu tak selayaknya ada di sekolah itu. Semi pun ikut-ikutan mengejek Juliet bersama sahabat-sahabatnya. Pada malam harinya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi pesta Ken bersama-sama. Di sana mereka pun mulai bersenang-senang. Hingga akhirnya tanpa disangka-sangka mereka melihat Juliet juga mendatangi pesta itu. Lindsay langsung saja mendatangi Juliet dan mengolok-oloknya. Namun kali ini Juliet tak tinggal diam. Dia pun balas mengejek Lindsay dan sahabat-sahabatnya. Juliet bahkan berusaha menyerang Lindsay. Hingga mereka berempat mulai melempari Juliet dengan minuman dan mengolok-oloknya. Setelah keributan itu, Semi dan sahabatnya pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan yang mereka alami, tiba-tiba Semi terbangun kembali di kamarnya, di mana hari itu adalah hari yang sama dengan hari kasih sayang yang sebelumnya telah ia lalui. Semi pun terlihat sangat bingung, apalagi semua hal yang terjadi hari itu terjadi sama persis dengan hari yang telah ia lalui. Dia berangkat ke sekolah dengan sahabat-sahabatnya, mendapat mata pelajaran yang sama, bunga mawar yang sama, dan bahkan menghadiri pesta yang sama. Namun kini ia mulai menyadari bahwa dia memang benar-benar mengalami kejadian yang sama, bukan hanya sekedar deja vu. Maka pada malam pesta itu, ia tak mendatangi sahabatnya di pesta seperti sebelumnya, namun justru memasuki sebuah ruangan yang ternyata adalah kamar Ken. Lalu ia pun menyaksikan keributan yang terjadi antara Lindsay dan Juliet. Setelah itu mereka pun berkendara pulang bersama. Semi berusaha mengingatkan Lindsay untuk lebih berhati-hati menyetir, karena dia teringat pada jam itu mereka akan mengalami kecelakaan. Dan ternyata kecelakaan itu memanglah tak bisa dihindari. Kemudian saat Semi terbangun, dia kembali bangun di tempat yang sama. Kebingungan semakin menyelimuti Semi. Lalu ia pun memutuskan untuk tak pergi ke sekolah dengan sahabat-sahabatnya. Dia meminta ibunya untuk mengantarnya ke sekolah.
Sammy berharap kejadian yang sama tak akan terulang lagi padanya. Hari ini terlihat sedikit berbeda karena Sammy sengaja meninggalkan bunga-bunga mawarnya di kelas. Lalu Ken pun mengambilkan dan memberikannya padanya dan kembali mengajak Sammy ke pesta. Kali ini Sammy langsung menolaknya. Malam harinya, dia dan sahabatnya benar-benar tak mendatangi pesta itu dan memilih untuk menginap di rumah Ellie. Sammy sangat lega setelah melihat mereka telah melewati jam terjadinya kecelakaan yang dialaminya. Namun pada tengah malam, mereka semua terbangun karena mendapatkan pesan jika Juliet meninggal bunuh diri. Sammy, Ellie, dan Elodie terlihat sedih dan sedikit merasa bersalah karena sering mengganggu Juliet. Namun Lindsay tak terlihat menyesal sama sekali. Hingga Ellie pun sangat keheranan karena dulu Lindsay dan Juliet berteman baik. Sammy sangat kaget mendengar hal itu. Selama ini dia tak tahu jika Lindsay pernah berteman dengan Juliet. Namun Lindsay tak ingin membahas hal itu sama sekali. Namun pada hari berikutnya, Sammy tetap bangun di hari yang sama. Hari kasih sayang kembali. Hal itu terus terjadi berulang-ulang hingga membuatnya merasa muak dan akhirnya memutuskan untuk melakukan apapun sesuka hatinya karena hal itu tak akan mengubah apapun dalam hidupnya. Dia pun menggunakan pakaian seksi ke sekolah meskipun ayah ibunya telah melarangnya. Dia bahkan berkata kasar pada adiknya yang memang tak begitu disukainya. Saat bertemu dengan sahabatnya pun, Sammy tanpa segan berkata kasar pada Lindsay yang menurutnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ia pun bertengkar dengan dua sahabat lainnya saat mereka melerai adu mulutnya dengan Lindsay hingga semua sahabatnya akhirnya menjauhinya. Bahkan saat berada di sekolah, Sammy berani melawan gurunya sendiri. Take a seat, please. If you insist. Lalu pada malam harinya, Sammy mendatangi pesta yang sama. Namun kini dia hanya sendirian karena sahabatnya menjauhinya. Dia pun merasa semakin kesal dan menangis di sebuah ruangan. Tanpa disangka, Ken datang ke sana dan menenangkannya. Dari sini baru diketahui jika dulu Ken dan Sammy ternyata berteman dekat. Namun seiring berjalannya waktu, Sammy yang menjadi populer menjauhi Ken yang tak sepopuler dirinya. Sammy pun akhirnya meminta maaf pada Ken atas perlakuannya pada pria itu selama ini. Lalu Ken pun membaringkan Sammy dan menenangkannya. Saat Sammy terbangun, dia telah berada di kamarnya lagi. Dia pun kini sadar bahwa jika dia memang harus menjalani hari yang sama secara berulang-ulang, maka dia pun akan menjalani hari-hari itu dengan lebih baik. Lebih baik untuk dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Maka ia pun mulai mendekatkan dirinya pada adiknya, mengajaknya bermain, dan juga menghabiskan banyak waktu dengan orang tuanya. Meski begitu, Sammy masih mencoba mencari jawaban mengapa dia terus mengalami hari yang berulang. Maka pada malam harinya, dia pun mendatangi pesta yang sama. Kali ini dia berbincang banyak dengan Ken yang selalu perhatian padanya. Saat sedang mengobrol dengan Ken, Sammy mendengar keributan yang Lindsay dan Juliet timbulkan. Dia pun mengejar Juliet yang pergi dari rumah itu. Sammy terus mengejar Juliet hingga ke tengah hutan. Ia berusaha meminta maaf pada Juliet atas perlakuannya yang kejam selama ini. Namun Juliet sama sekali tak mempercayai permintaan maaf Sammy. Juliet justru bercerita jika dulu dia dan Lindsay berteman baik sebelum orang tua Lindsay bercerai. Namun setelah itu entah mengapa Lindsay selalu menjailinya dan mengolok-oloknya. Setelah menceritakan hal itu, Juliet pun berlari dari hadapan Sammy dan tanpa disangka sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Dan ternyata mobil yang menabrak Juliet adalah mobil yang dikendarainya bersama sahabat-sahabatnya.
Ternyata yang menyebabkan mereka mengalami kecelakaan adalah Juliet yang tiba-tiba berlari melintasi jalan. Setelah mengetahui hal itu, kini Sammy terbangun dengan sedikit perasaan lega. Karena kini ia tahu bagaimana ia harus mengisi hari berulang yang akan dijalaninya kini. Mulai saat ini ia hanya akan melakukan hal-hal baik pada orang-orang di sekelilingnya. Menunjukkan cintanya pada ayah ibunya yang dulu selalu ia tentang. Memberikan perhatian lebih pada adiknya yang dulu dibencinya. Dan menghargai setiap waktu yang ia jalani dengan sahabat-sahabat yang dicintainya. No, I love you, Allie, because you're cute. Lalu pada hari kasih sayang itu juga, Sammy memberikan bunga mawar pada Ken yang ia tahu telah menyukainya sejak lama. Ia pun memutuskan hubungannya dengan Rob hari itu juga. Sammy bahkan melarang semua sahabatnya yang terus-menerus mengolok Juliet. Keempat sahabatnya sebenarnya merasa heran dengan tingkah Sammy. Kemudian pada malam harinya, Sammy mendatangi pesta yang sama. Dia pun memeluk Lindsay dan berkata jika ia tak harus selalu terlihat tegar, karena ada Sammy dan sahabatnya yang selalu ada untuk Lindsay. Sammy mengatakan hal itu setelah menyadari jika semua perbuatan jahat Lindsay karena perceraian orang tuanya yang membuatnya bertingkah semaunya sendiri dan selalu berusaha terlihat dominan. Setelah keributan Lindsay dan Juliet, Sammy kembali mengejar Juliet untuk mencegah kecelakaan itu terjadi. Namun saat Sammy hendak menyelamatkan Juliet yang melintasi jalan, dia justru tertabrak oleh sebuah truk. Setelah kejadian itu, Sammy melihat dirinya yang terbujur kaku dengan Juliet yang menangis di sampingnya. Juliet terisak saat berkata jika Sammy telah menyelamatkannya. Namun Sammy berkata jika Julietlah yang telah menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Mungkin akan ada beberapa pendapat tentang ending film ini. Apakah setelah Sammy menyelamatkan Juliet hari berulangnya menjadi berakhir? Atau dia justru masih terjebak dalam hari-hari itu? Atau mungkin semua kejadian itu hanyalah refleksi rasa bersalah Sammy akan tingkah lakunya semasa hidup sebelum ajal menjemputnya. Tapi yang jelas, dari kejadian-kejadian yang dilaluinya, kepribadian Sammy berubah menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you and I see you. Bye.